Thank you very much for joining us in this again discussions for the Design Studio One course, which today we will have presentations from Burini Darmawati about Nirmana or shaped arrangement, compositional arrangement in 3D. But before we are having give our the time for Burini's presentations, may I congratulate Burini. May happy birthday, Burini, for your for today's for today. Hopefully, Allah will bless you with a healthy and happy life. Amin. Okay. So before we are getting to the materials from Burini, presentation from Burini, and maybe later on we will discuss about the midterms assignments that I will also share to you. So we start. Let's begin with praying to Allah. May Allah helps us in our discussions and give us blessing today. Please begin. So, without further ado, Burini, share screen and time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burini, I'm sorry. The voice is not quite heard. Yeah. Maybe you can add volume for your microphone. Oh ya. Coba cek. Oke, Mas Galih. Yes, better, Burini. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan hari ini sehingga kita bisa ketemu hari ini. Salam dan salawat kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Pak Galih kesempatannya dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Ini belum melihat ini adik-adik ada 100 sekian ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya izin untuk share screen materi saya hari ini. Sudah bisa terlihat? Yes. Ampun, Bu. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih juga Pak Hanif sudah saya ikut materinya Pak Hanif kemarin sempat mengirim. Nah, jadi saya I'm sorry. Trimatra. Hari ini the material is element and design of 3D composition. Nirmana Trimatra. Nirmana is the organization or arrangement of visual elements such as points, lines, planes, spaces, colors, and texture into a harmonious composition. Jadi ini Nirmana ini ya saya kira di minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Arif, ini sama ya. Jadi masih memakai prinsip yang sama, yaitu Nirmana ini
terdiri dari elemen titik, garis, bidang, ruang, dan mengatur ya susunan warna-warna dan tekstur menjadi komposisi yang harmonis. Nah, ini membedakan ya nirmana dwimatra ya, composition on a flat plane yang dwimatra ya, which has dimensions of length and width. Jadi intinya kalau yang dwimatra itu komposisi pada bidang datar yang memiliki dimensi panjang dan lebar. It has no depth or thickness. The two-dimensional perspective is one way, namely from the front. Jadi ini hanya dari satu arah. Ya. Bedanya dengan trimatra, ini a composition that has dimensions of length, width, and volume. Has depth or thickness. Jadi komposisi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan volume atau isi. Memiliki kedalaman atau kedalaman. Ya. Jadi cara pandang ini 3 dimensi ini dilakukan dari berbagai arah, yaitu tegak, atas bawah, mendatar, kiri kanan, dan sudut depan belakang. Ya, jadi ini upright, top, bottom, horizontal, left, right, and angle, front, back. Ya. Prinsip ini komposisi nirmana sama dengan yang dwimatra, yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan ini simetris dan asimetris ya. Ada keseimbangan memancar radial, keseimbangan sederajat. Ya. Nah, keselarasan ini harmoni. Keselarasan adalah salah satu asas yang akan mempengaruhi sebuah karya akan terlihat bagus atau tidak. Ya, keselarasan adalah satu hubungan sinergis semua elemen melalui interaksi unsur-unsur secara utuh ya. Harmoni ya, disharmoni. Kemudian penekanan, emphasis ya, komposisi dengan penempatan sebuah objek yang memiliki daya tarik lebih, objek yang memiliki daya tarik lebih daripada objek lainnya. Ya, ini untuk menarik perhatian ya kalau emphasis. Nah, irama adalah gerakan yang berulang, ritme, berulang secara teratur. Contohnya seperti lingkaran yang disusun berurutan sehingga menjadi sebuah motif atau batik cap, ini contohnya yang dicap secara berurutan. Yang berikutnya adalah proporsi atau proportion. Ini sebuah perbandingan antar objek dengan unsur objek lainnya. Jadi ini ya contohnya ini manusia ya, proporsi kepala, tubuh ini. Nah, ada proporsinya beda-beda ya dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian proporsi yang seimbang supaya terlihat beautiful ya, indah ya, biar tidak aneh. Dan yang berikutnya adalah kontras ya, dulu sudah disampaikan di minggu lalu di material 2 dimensi, 2 unsur yang saling bertolak belakang ya, atau tumpang tindih. Ini gelap, terang, tekstur kasar dan halus tetap dapat terjadi harmoni jika menjadi pelengkap satu sama lain. Ya, jadi kontras ya, hitam putih ya misalnya ini ya. Berikutnya adalah prinsip berikutnya yaitu simplicity, sederhana. Jadi cukup
maksudnya tidak berlebihan, tapi juga pas ya, tidak, kalau dikurangi nanti akan terlihat kosong. Nah, untuk ini mulai 3 dimensi ya. Nah, serial planes are one of the most unique elements of 3D Nirmana. Serial planes adalah salah satu elemen paling unik dari Nirmana 3 dimensi. Ini serial planes ya. A line can be represented by a series of points. Jadi ini garis ini terdiri dari titik-titik yang berderet. Nah, a plane can be represented by a series of lines. Ini bidang ya, terdiri dari garis-garis yang berderet. Nah, ini masih 2 dimensi, yang garis dan bidang. Tapi a volume can be represented by a series of planes. Nah, ini yang ketiga, gambaran untuk yang 3 dimensi. Berarti ini sudah mulai ada volume. Jadi ini terdiri dari bidang-bidang. When a volume is represented by a series of planes, each plane is a cross section of the volume. Jadi ini menjadi menjadi muka ya, bidang ya, bidang ya, intinya itu aja. Jadi sehingga bidang-bidang ini menjadi volume, di belakangnya nanti ada, nah ini bidang, kemudian di bawahnya di belakangnya ada ketebalan. Kemudian, nah bidang ya, repetition refers to repeating both shape and size of the unit form. Jadi ini contohnya repetisi ya. Jadi ini ada 3 dimensi 3D. Repetition, contohnya ini bidang yang diulang ya, repetisi. Ini kemudian di layer-layer. Jadi ini ya, ini repeating both shape and size, ukuran sama, bentuk sama. Kemudian ini gradation refers to gradual variation of the unit form and it can be used in 3 different ways. Ada 3 cara gradasi ini. Yang pertama adalah gradation of size but repetition of shape. Ya. Gradasi ukuran. Jadi ini ukurannya berbeda, semakin kecil ini. Repetisi bentuknya sama, the same shape. Ya. Nomor 2 yaitu gradation of shape but repetition of size. Jadi yang bergradasi adalah bentuknya, size-nya, ukurannya, ya ini but repetition of size, ukurannya ini sama. Yang ketiga adalah gradation of both shape and size. Jadi ini gradasi keduanya yaitu bentuk dan ukuran. Jadi ini semakin lama semakin kecil. Nah, ya kemudian apa bentuk-bentuknya ini bisa, ya ini istilahnya saja dari referensi. Wall structures, the column can be repeated left and right to have a wall.
the wall structure is basically two-dimensional. Ya, jadi jika ini kolom ya, ini diulangi gitu, sebelah kiri, sebelah kanan ini jadi atau ditumpuk ya, atas bawah ini menjadi ya ini kalau wall jadi dinding, tapi diawali dengan kolom. Nah, the cube has been repeated in two direction, vertical and horizontal. Jadi ini dinding ya, nanti gambarnya bisa berbentuk ini dinding. Nah, kemudian two-dimensional structure can become wall structure with the addition of some depth. Nah, kemudian 3D ini diberi kedalaman. And their structural subdivision can be made into spatial cells. Ya, ini menjadi spasial struktur-struktur yang unik ya. Jadi ini terlihat depth kedalaman. Jadi sudah bukan dua dimensi lagi, tetapi ini sudah tiga dimensi. Spatial cells and unit forms, ya. Variations of positioning of the unit forms can be accomplished by moving the shape forward or backward. Jadi unit form ini, ya, ini ada unit-unit, kemudian bagaimana menempatkan ini di dalam sebuah dinding ya, dinding atau yang bidang yang lebih lebar, ini nanti maju mundur gitu ya. Ini bisa dari rangkaian ini bisa dimajukan, bisa moving the shape up or down. Ya, ini seling-seling bisa di atas kan, bawah kan. Moving the shape left or right. Ya, ini nanti bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Reducing the height or width of the shape to suggest the feeling of its sinking into one of the impulsive planes. Jadi ini bisa dikurangi tinggi atau lebarnya ya. Ini beberapa contoh tadi yang variasi posisinya ini dikedepankan, ini selang-seling ya, maju mundur. Nah, kemudian ini ada yang sebenarnya geser kanan, geser kiri ya. Ini beberapa contoh. Kemudian ya ini contoh-contoh, ini sudah contoh-contoh yang mungkin menginspirasi. Ini contohnya dengan warna ya. Ini 3 dimensi ya. Jadi sudah terlihat 3 dimensi ya. Di sini space seperti tadi tak ya, unit satu unit ini kemudian disusun, ada yang ini maju, ada yang dimundurkan dan sebagainya. Kalau ini masif ya, kalau ini tadi berubah yang sebelah kiri, sebelah kanan kotak masif berjenjang ya. Kemudian nah, kalau sebelah kiri ini sudah mulai terlihat gambar jelas dengan memberikan gelap terang ya. Ya, ini kotak gitu ya. Nah, di kanan ini susunannya lebih bebas. Nah, ini contoh bagaimana disusunnya, ini nggak tahu ini kotak-kotak ya, bidang-bidang disusun
secara horizontal dengan warna-warna yang berbeda. Nah, ini ya dirasakan warnanya ini harmoni atau tidak ya. Memang ini apa ya, perlu dengan perasaan ya. Nah, yang kanan ini from core ya, mulai dari kecil, kemudian tadi ya radial ya, dari kecil, dari tengah maaf, tengah, small, and semakin lama semakin besar gambarnya ya, kotaknya. Nah, ini contoh saya kira sudah terlihat seperti gambar-gambar ini bangunan bertingkat tinggi ya. Nah, ini sangat menarik ya menurut saya karena sudah ada arsir atau garis-garis yang variasinya cukup banyak. Ya, ini yang sebelah kanan ini juga demikian. Ini variasinya, ini kotak-kotak sebenarnya sama dengan tadi, perbedaan ketinggian ini ya. Nah, kalau ini, saya kira apa ya, cetakan itu ya, mungkin suatu pabrik sudah membuat sesuatu yang unit-unit yang bisa dipasang untuk dipasang di depan bangunan itu ya, bagian bangunan atau fasad ya. Nah, ini terlihat garis-garis tiga dimensionalnya terlihat sekali. Ya, ini juga ini untuk indoor juga bagus ya. Tipis, jadi tadi pipih-pipih juga bisa. Kemudian ini juga tadi saya kira sudah bisa dicetak ini ya, sama itu ya ukurannya, tapi ini dengan kesan tiga dimensional. Nah, kalau ini malah sudah diterapkan di Bahrain National Museum. Wow, detail ya, ini cukup indah. Saya kira itu.